Dalam konflik Israel-Hamas, satu hal yang terus menjadi perhatian dunia adalah jaringan bawah tanah yang rumit dan tersembunyi di bawah jalur Gaza. Terowongan-terowongan ini disebut-sebut bukan sekadar jalur logistik, melainkan infrastruktur strategis yang menjadi bagian penting dalam taktik perang Hamas. Terowongan ini memungkinkan pergerakan senjata, penyergapan, hingga persembunyian para pemimpin Hamas. Semuanya dilakukan jauh dari jangkauan mata dan intelijen musuh. Sejak kapan terowongan ini mulai dibangun, dan bagaimana cara Hamas membangun sistem bawah tanah yang begitu panjang dan kokoh itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir BBC News, penggunaan terowongan di Gaza dimulai sekitar beberapa dekade lalu dengan fokus utama pada perbatasan Mesir sebagai sarana untuk menyelundupkan senjata ke Gaza dengan menghindari pengawasan IDF. Seiring waktu, fungsi terowongan berkembang di mana para operatornya mulai menggunakan jaringan ini untuk mengimpor berbagai barang sipil yang dapat dijual ke pasar. Sejak 2001, terowongan digunakan untuk kepentingan militer, khususnya untuk serangan terhadap pos perbatasan Israel menggunakan bahan peledak. Namun karena upaya ini terbilang berisiko dan hasilnya minimal, tidak banyak digunakan. Sebuah titik balik terjadi pada 2006 ketika Hamas menggunakan terowongan untuk melintasi perbatasan Gaza Israel dan melancarkan serangan dari belakang pos pertahanan Israel. Pembangunan terowongan di Gaza dimulai sebelum Israel menarik pasukan dan pemukimnya pada 2005. Terowongan semakin dikembangkan usai Hamas mengambil alih wilayah tersebut pada 2007. Setelah 2010, penyelundupan mulai berkurang karena Israel melonggarkan pembatasan barang dan Mesir menutup banyak terowongan tersebut. Terowongan kemudian difokuskan untuk keperluan militer termasuk serangan ke wilayah Israel. IDF pun menemukan terowongan sepanjang 1,6 km pada 2013, lengkap dengan beton dan berada 18 meter di bawah tanah. Terowongan dalam Gaza diyakini bisa mencapai kedalaman 30 meter dan memiliki pintu masuk tersembunyi di rumah, masjid, sekolah, dan gedung umum yang mempersulit deteksi. IDF pun menuduh Hamas menyalahgunakan dana bantuan dan semen yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sipil demi memperluas jaringan ini. Terowongan juga diduga digunakan dalam serangan 7 Oktober 2023, sebab beberapa pintu keluar dilaporkan ditemukan di dekat kibbutz Kfar Aza. Jika benar, ini berarti Hamas berhasil menembus sistem penghalang beton bawah tanah yang dipasang Israel pada 2021 meski sudah dilengkapi sensor canggih. Menurut pakar perang bawah tanah Dr. Daphne Reichman-Barak, tidak ada sistem deteksi yang sempurna dan sangat tidak realistis jika Israel berharap bisa menghancurkan seluruh jaringan ini. Banyak bagian jaringan yang tidak diketahui atau berada di bawah wilayah padat penduduk yang akan menimbulkan korban sipil jika diserang. Jaringan ini juga menjadi tantangan teknis dan taktis. Hamas kemungkinan telah memasang jebakan dan pasukan Israel menghadapi bahaya seperti kehabisan oksigen, pertempuran jarak dekat, atau sulitnya evakuasi prajurit yang terluka. Bahkan jika tidak memasuki terowongan, pasukan harus mengamankan area yang tidak terlihat. Ukuran jaringan ini juga sulit dipastikan. IDF mengeklaim telah menghancurkan lebih dari 100 km terowongan pada konflik 2021. Sementara Hamas menyebut mereka memiliki hingga 500 km jalur bawah tanah dan hanya 5% yang terkena serangan. Setelah Hamas menguasai Gaza, mereka meluncurkan proyek masif pembangunan labirin bunker bawah tanah dengan konstruksi beton, beberapa titik masuk dan keluar yang tersebar di bawah wilayah permukiman padat. Dr. Reichman-Barak menyebut Hamas telah menyempurnakan teknik pembangunan terowongan dengan belajar dari konflik di Aleppo dan Mosul. Strukturnya mirip dengan terowongan Viet Cong di Vietnam Selatan, namun dengan standar yang lebih tinggi, dinding dan atap beton, aliran listrik, dan fasilitas untuk menunjang aktivitas dalam jangka waktu panjang. Pemeliharaan terowongan bertembok beton terbilang mudah selama tidak ada air yang masuk. Jika tanpa struktur beton, terowongan di Gaza yang berada di tanah lunak dan minim batuan dasar akan rusak secara alami dan membutuhkan penggalian ulang. Terowongan penyelundupan yang menghubungkan Gaza dan Mesir cenderung lebih besar dan lebih lengkap karena dibangun untuk operasi jangka panjang dan mengangkut barang-barang besar. Sebaliknya, terowongan infiltrasi militer umumnya hanya digunakan sekali atau dua kali
dan hanya cukup lebar untuk dilalui pria bersenjata. Sementara terowongan pertahanan dibangun untuk melindungi struktur komando Hamas agar dapat beroperasi dengan aman di bawah tanah sambil mengorganisasi pertahanan bergerak terhadap pasukan Israel. Proses penggalian terowongan penyelundupan dan terowongan ofensif dilakukan secara manual selama berbulan-bulan, karena penggunaan mesin akan mengundang perhatian intelijen Israel melalui suara yang ditimbulkan. Pengambilan tanah dari proyek terowongan dilakukan secara bertahap dan disamarkan dengan berbagai cara. Kompleks terowongan ini dirancang agar saling terhubung. Pejuang Hamas bergerak dengan bebas dari satu bagian ke bagian lain tanpa terlihat, dengan banyak titik keluar yang tersembunyi di lokasi berbeda. Strategi ini memungkinkan mereka melancarkan serangan mendadak dari berbagai arah dan kemudian menghilang kembali ke dalam terowongan. Beberapa pintu masuk dan terowongannya dilengkapi perangkap bahan peledak yang pertama kali digunakan pada konflik tahun 2008 hingga 2009 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut karena terbukti efektif. Terowongan juga sulit dideteksi baik melalui sensor akustik, seismik maupun radar. Meskipun pintu masuk terowongan berhasil ditemukan, jalur yang dilalui terowongan menuju perbatasan tetap menjadi misteri. Hingga saat ini, belum ada teknologi yang dapat mengawasi area luas dan mendeteksi terowongan seukuran manusia pada kedalaman lebih dari beberapa meter. Umumnya, terowongan yang digali Hamas berada pada kedalaman sekitar 20 meter di bawah tanah, sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, Israel harus mengandalkan informasi intelijen dari dalam Gaza atau melakukan pencarian langsung dari rumah ke rumah. Itulah rincian waktu dan cara Hamas membangun terowongan bawah tanahnya. Pada mulanya, terowongan dibangun untuk keperluan penyelundupan. Seiring berjalannya waktu, terowongan itu berkembang menjadi infrastruktur militer strategis yang digunakan Hamas untuk melancarkan aksinya. Simak terus berita-berita global terkini hanya di YouTube Kompas.com.